Kalau yang under Stimulation, stimulation tadi tuh menarik tuh soalnya kadang-kadang kan ya siapa juga yang tahu orang tua untuk punya anak pertama kan they don't know how gitu ya. Nah kalau andai kan misalnya orang tuanya memang pendiam, berarti memang stimulasinya itu harus diajak ngobrol even pun anaknya emang nggak bisa nyaut. Misalnya gini, aku ngebayanginnya misalnya anak baby nih. Stimulasi seperti apa yang bisa kita kasih ke dia supaya dia belum bisa ngomong gitu ya. kan itu apa orang tuanya berarti harus kudu cerewet dong. Sejak dia dalam kandungan. Jadi pernah dengar kan Mbak Beka, jadi kalau misalnya nih seorang ibu terus dengan kandungannya terus diajak bicara anaknya akan nendang-nendang, akan gerak. Nah itu adalah output reaksi. Jadi itu reaksi. Selamat sore Beat Listeners, balik lagi di Sikat Miring bersama Beka, bersama Becky, Becky dan ada Papi Erik. Jadi buat fansnya Om Roni McCoy hari ini kalian akan kecarian deh, ya nggak sih? Bukan kecarian. Jadi apa? Kehilangan ya, karena Om Roni hari ini tidak bisa nemenin kita. Karena apa? Karena sesuatu dan lain hal lah. Dia mengurusi banyak lah perintilan dunia ini. Daripada kita bawa ke sini kan ntar banyakan diem kan. Kira speech delay lagi ya nggak sih? Padahal udah delay semuanya. Emang udah delay semuanya. Oke, Beat Listeners. Nah, seperti biasa Sikat Miring itu kan mengundang tamu-tamu yang pastinya keren-keren lah. Juga sangat bermanfaat untuk kalian. Buat kita dulu lah. Kitanya nggak bermanfaat. Kitanya nggak bermanfaat ya? Oke. Bermanfaat. Tapi tamu kita bermanfaat ya? Iya. Nah, apa manfaatnya hari ini? Karena hari ini Sikat Miring itu parenting banget lah. Kalau bahasanya orang-orang sekarang tuh apa ya, orang tua banget lah yang kita bahas hari ini. Ya nggak sih? Iya. Karena berbicara tentang anak. Oh, bukan orang tua? Enggak dong. Orang tua, kenapa dibilang orang tua? Karena dia punya anak kan? Oh, iya. Ya nggak sih? Kenapa anak harus ada orang tua? Ya, terus gimana caranya dia ada? Gimana ya? Telur apa ayam? Gua jawabnya, telur. Lu? Telur. Terus kenapa tuh? Pertanyaan aja. Oh ya udah, oke. Hari ini tamu kita adalah seorang dokter yang memang khusus untuk tumbuh kembang anak ya. Tumbuh kembang anak, kita mengundang si dokter ini nih. Jadi kalian siapin pertanyaan atau kita akan ada sesi sharing-sharing mungkin nanti. Anakku kena speech delay nih, kenapa dok? Gitu. Dan bagaimana cara mengantisipasinya? Hari ini kita akan bahas mendalam, setajam silet. Udah cara beda itu ya, udah bicara beda ya. Oke lah, nggak perlu berlama-lama, kita panggilkan saja tamu kita hari ini ada Dokter Rizky. Hai, selamat datang Dokter Rizky di Sikat Miring. Dokter Rizky Kusuma Wardani. Nah, boleh tahu gelarnya apa dok? Gelarnya spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Jadi orang-orang kenalnya dokter Rehab Medik. Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi atau dokter Rehab Medik. Rehab Medik. Nah, betul. Dan subspesialisasinya rehabilitasi pediatri. Pediatri. Waduh, bahasanya agak ini ya. Atau Kita yang awam ini ya. Rehabilitasi anak. Tapi ini khusus anak memang. Jadi khusus anak. Jadi dokter Rehab Medik tapi kekhususannya memang untuk anak. Dan dokter adalah founder dari teman kecil klinik dan daycare. Klinik dan daycare tuh, Beat Listeners. Daycare dan klinik ya. Berarti kalau daycare tuh berbicara tentang bagaimana mengasuh anak-anak. Tapi kita menggunakan metode tadi yang untuk ada ilmu dari Rehab Medik yang saya punya dan itu kita aplikasikan di daycare itu. Oh gitu. Oke. Berarti memang ada umur tertentu nggak sih dok? Yang dokter pegang tuh anak dari umur berapa sampai berapa gitu? Semua anak. Jadi semua dari anak, baru lahir sampai 18 tahun. Karena memang kasusnya beragam banget. Gitu. Beragam banget ya. Betul. Iyalah ya, masalah anak kan banyak. Kalau tadi pembicaranya dari yang baru lahir, ini khusus untuk speech delay ini ya. Yep. Itu anak usia berapa diketahui kalau dia itu mengalami gangguan speech delay? Sebenarnya dari awal pun kita sudah bisa mendeteksi. Jadi kalau namanya perkembangan itu kan kayak punya milestone atau kayak ada tahapan-tahapan. Nah, kalau misalnya nih usia 3 bulan aja dia nggak respon sama kita, dia nggak ada kalau kita ajak
bicara dia nggak noleh ke kita, atau dia nggak ada respon tersenyum, nah itu hati-hati. Bisa jadi memang ada hambatan nantinya ya di dalam proses komunikasi. Itu bisa gitu. Oke. Itu kalau nggak ada respon bukan karena apa pendengaran atau apa? Bisa juga. karena pendengaran. Jadi bisa macam-macam ya. Betul. Tapi dari awal pun sebenarnya kita bisa mendeteksi itu ya. Jadi mestinya orang tua bisa aware. Tapi kebanyakan memang di usia 1 tahun tuh biasanya yang paling gampang banget tuh usia 1 tahun anak itu sudah harus bisa mengucapkan satu kata yang berarti. Biasanya entah mama, entah Sayang, papa gitu ya. gitu. Yang gampang, yang gampang gampang. Om. Ya yang susah-susah. Yang anak ajaib namanya. Nah itu. Nah, speech delay sendiri, Dok, itu sebenarnya apa? Speech delay. Nah, jadi gini, kalau istilah di umum masyarakat umum semua akan bilang anak yang nggak bisa ngomong atau anak yang ngomongnya nggak sesuai dengan perkembangan dibilangnya speech delay. Tapi sebenarnya secara keilmuan itu ada 2 hal yang berbeda. Ada yang namanya bahasa, ada yang namanya bicara. Kalau speech kan berarti bicara ya. Oke. Nah, ada yang namanya bahasa. Nah, sebenarnya kalau misalnya anak itu belum bisa ngomong sama sekali, nggak ada yang diucapkan, itu gangguannya di bahasa. Di otaknya. Jadi otak itu tidak mampu untuk memproduksi kata-kata. Entah karena dia tidak paham, atau otak itu memang ada namanya kontrol atau yang tugasnya harus memproduksi gerakan pada struktur di mulut kita ini, itu dia tidak bisa untuk mengoperasikannya. Jadi nggak ada kata-kata yang dikeluarkan sama sekali. Nah, sedangkan kalau speech itu artinya bicara. Itu kalau dia sudah bisa ngomong, tapi misalnya ngomongnya nggak jelas. Misalnya mobil jadi mobbing, atau misalnya susu jadi tutu. Gitu ya. Jadi dia sudah bisa memproduksi, tapi yang diproduksi itu tidak jelas atau dia tidak lancar, kayak misalnya juga gagap. Nah, itu jadi sebenarnya berbeda. Jadi tidak semua termasuk speech. Nah, gitu. Jadi beda sebenarnya antara speech dan bahasa. Tapi ya orang awam pasti akan semua bilangnya speech, it's okay. Tapi buat kita sebagai yang akan memberikan terapi itu kita harus bedakan karena yang mana ya? Pendekatan terapinya akan berbeda di kedua terminologi itu. Gitu. Oh, berarti kalau speech itu ngomong ya? Ya, dia udah bisa bicara, tapi bicaranya ini kualitasnya kualitasnya itu tidak sesuai dengan usianya. Nah, kalau andaikan itu tidak dibawa terapi, akan mempengaruhi dia pada saat dia besar itu apanya? Banget. Ya, kalau nggak dibawa terapi itu, jadi gini, sebenarnya perkembangan bicara dan bahasa anak optimal itu di 2-3 tahun pertama. Artinya semua proses otak itu akan optimal tuh di rentang usia itu. Setelah usia itu, maka dia akan semakin berkurang tuh kemampuan untuk mempelajari bahasa. Karena kan bahasa Indonesia itu susah ya. Ada imbuhan. Betul. Gitu kan, imbuhan belakang, tengah, terus depan, kemudian ada sinonim, anonim gitu kan. Terus kita harus memilih kata-kata. Nah, kevariasian itulah nanti akan mengganggu yang nggak bisa dikuasai oleh anak di kemudian hari. Itu yang paling ringan. Tapi ada juga yang akhirnya dia ya tidak mampu untuk verbal, artinya tidak mampu untuk memproduksi kata-kata itu sampai usia lanjutnya gitu. Itu bisa. Mempengaruhi ya, membaca dan lain-lain juga ya, berarti literasi ya. Literasi. Oke. Nah, kalau misalnya kita menghubungkannya dengan gadget nih, Dok. Betul. Kenapa gadget dan speech delay itu saling berpengaruh ke anak nih ya? Kenapa? Anak ya. Itu emang banyak banget. Pasien saya banyak banget yang tidak bisa mencapai perkembangan bahasa dan bicaranya secara normal itu karena gadget. Apalagi yang kita pernah melampaui zaman pandemi ya, yang semua orang dalam rumah gitu kan, serba online, semua online, semua di rumah, anak-anak nggak punya kesempatan untuk bermain. Akhirnya ya orang tua juga bingung mau dikasih apa, ya dikasih gadget lah gitu. Itu. Atau sekarang ini kan kayak pola asuh yang kayaknya kalau saya nggak ngasih handphone ke anak itu kayak kan karena ibaratnya apa ya, secara status ekonomi ya orang akan bisa dilihat dari apa yang diberikan ke anak gitu kan. Jadi kita bisa lihat pas lagi makan di restoran atau di tempat makan di mall, anak kecil pun udah dikasih gadget supaya gitu dia tenang makan gitu betul. ya. Ibunya makan, anaknya dikasih gadget. Nah, itu
hal yang lumrah sekarang kita jumpai. Nah, tapi ternyata di balik itu semua ini memang memberikan dampak gitu ya. Jadi gadget ini bisa ibaratnya gini. Kalau kita otak ini punya rumah komunikasi, nah gadget itu tuh bikin rumahnya salah akhirnya. Rumahnya itu salah. Ini mestinya kita tuh rumahnya nih kayak di sini nih. Rumahnya saya maunya kayak gini nih bangunannya. Nah, dia bikin bangunannya itu salah di otak itu. Karena kan di otak itu harus ada kayak pondasinya, ada pancangnya dan sebagainya, pernak-perniknya itu harus ada. Itu semua salah gitu. Karena apa? Karena memang biasanya pada anak-anak yang belum punya pondasi yang kuat untuk satu bahasa, kemudian kita masukkan gadget, nah itu dia akan mempunyai bangunan yang salah gitu, dan itu akhirnya akan mempengaruhi performa anak dalam tadi berkomunikasi tadi gitu. Jadi gadget itu bukan hanya sekedar kita kehilangan waktu untuk berbicara, bukan, tapi dia memang jadi bikin pola atau rumah yang salah pada otak. Jadi biasanya pada anak-anak yang dengan karena gadget ini kita harus ngerombak lagi tuh rumahnya, dirombak lagi, kita susun, bangun dari awal. Intinya seperti itu, biar gampang ya. Tapi yang jelasnya itu memang ada pengaruhnya. Dan terutama akan terjadi pada anak-anak yang diberikan gadget kurang dari 1 tahun atau kurang dari 2 tahun. Betul. Berarti yang lebih baik itu memberikan gadget kepada anak tuh umur berapa, Dok? Nah, kalau dari rekomendasi IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu udah lebih dari 2 tahun. Itu pun hanya boleh 1 jam dan harus ditemenin gitu. Masih dibatasin lah ya. Iya, dibatasin, harus ditemenin gitu ya. Tapi ini semua tergantung ya. Bisa jadi anak 2 tahun tapi dia masih dalam posisi keterlambatan bicara atau bahasa, itu tetap nggak boleh gitu. Jadi kalau memang ada memang ada masalah, konsultasi dulu deh ke dokter. Ini boleh nggak kita kasih gadget gitu. Berarti udah kalau dia memang ada indikasi speech delay, udah big no-no lah itu ya, menggunakan gadget itu ya. Karena kalau kita mau terapi pun selama dia masih pakai gadget, nggak akan ada perubahan gitu. Jadi kita mau terapi dalam kadang-kadang kan pasien gini, ya dok saya udah terapi udah setahun gitu kan, tapi nggak ada perkembangan. Ternyata gadgetnya masih dipakai. Jadi rumahnya masih masuknya tuh rumah salah gitu. Karena tidak mengikuti tahapan itu ya. Betul. Pola yang benar yang harusnya dia bangun gitu. Nah, kalau kita bicara durasi, itu sebenarnya ada nggak sih pengaruh paparan paparan layar dari handphone itu mempengaruhi juga nggak ke anak? Jadi kan dia jadi males kan nggak sih untuk bersosialisasi gitu? Betul. Itu ngaruh berarti ya? Banget ya. Jadi beberapa hal mungkin kita bisa gini. Kalau misalnya anak itu banyak terpapar dengan layar, ya mulai dari mata pun akan terganggu tuh udah pasti ya. Kemudian kesempatan dia untuk berinteraksi dengan orang lain itu akan terganggu. Kemudian kita lihat bahwa layar itu kan satu arah. Jadi ibaratnya gini. Si film ini tuh akan jalan terus tanpa dia menunggu reaksi dari anak. Ya kan? Ceritanya kan udah terus kan, mau reaksi apapun, anak bereaksi, anak nggak bereaksi, dia akan tetap jalan terus. Jadi anak itu akan terpola gini, dia nggak usah ngomong apa-apa, pasti lingkungan itu tetap akan memberikan informasi jalan. Jadi dia sendiri nggak perlu effort untuk membalas, tidak perlu effort untuk dia harus apa supaya reaksi di depan ini bisa beragam. Nah, itu kan nggak dapat karena itu kan satu arah gitu kan. Nah kemudian juga kalau misalnya ternyata nontonnya itu saya ketemu anak-anak yang nontonnya bisa 5 jam, 8 jam dalam sehari, itu ada. Jadi semakin panjang durasi pun ya itu akan memberikan dampak yang lebih dahsyat lagi ya ke perkembangan bicara dan bahasa anak. Nah kalau misalnya bertanya, anak-anak yang sering bermain gadget itu mengalami keterlambatan bicara dibanding dengan yang jarang terpapar. Emang iya? Memang lebih banyak yang speech delay itu memang karena penggunaan gadget? Ya gini, sebenarnya keterlambatan bicara penyebabnya banyak banget ya. Tapi kalau pada anak-anak yang normal, jadi penyebabnya itu kan ada yang primer, ada yang sekunder. Primer itu sebenarnya dia nggak ada kelainan apa-apa. Kalau sekunder itu memang ada penyakit, misalnya autis atau dia cerebral palsy atau Down syndrome, ada penyakit, itu memang bakal terjadi. Nah tapi yang primer ini yang sebenarnya tuh nggak ada masalah apa-apa, kemudian dia dipaparkan oleh kesalahan lingkungan, jadilah dia gangguan ini gitu.
Jadi anak-anak yang memang terpapar dengan gadget ya pastinya akan mengalami speech delay. Ya, gitu karena speech delay lagi. Paparan ini bisa dua sebenarnya. Kan film itu nggak hanya bahasa Indonesia kan. Yes. Banyak ada yang bahasa Inggris, bahasa gitu Rusia kan. tuh. Bahasa Rusia yang kadang bahasa Masya juga ya kan? Masya and the Bear itu, atau misalnya bahkan bahasa Malaysia sekalipun. Nah itu kan sebenarnya adalah bilingual atau multilingual. Nah jadi selain paparan gadgetnya sendiri dia berdampak, bilingualnya sendiri berdampak. Bukannya malah lebih bagus ya dok misalnya? Kalau anaknya sudah punya pondasi berbahasa ibunya. Oh, Jadi kita akan kasih itu kalau memang dia sudah bisa, kita bilangnya tuh pragmatik, artinya menggunakan bahasa sehari-harinya bisa, Udah, itu kita oke. boleh kasih. Oh. Tapi kalau belum, Tabrakan tuh. jangan, di pikirannya udah sih. dia mengolahnya itu namanya anak dengan pikiran yang sederhana, dia akan ngolahnya sesuai dengan yang dia Yang dia pikirkan, terima. dia terima gitu. Tidak seperti orang dewasa gitu. Gitu. Kan kadang kan kita mikir ya, wah anak kalau ditontonin video atau YouTube bahasa Inggris gitu kan, si anak jadi pintar bahasa Inggris nih Betul, gitu. betul. Ternyata memang dia harus punya pondasi bahasa dia dulu ya. Betul. Terserah mau ibu pilih bahasa ibunya apa, mau bahasa Indonesia boleh atau memang bahasa Inggris juga nggak masalah gitu. Karena kan orang tua gini, tapi dok kakaknya dulu saya kasih kok tontonan bahasa Inggris nggak apa-apa. Ada yang seperti itu. Ya semuanya kembali ya, setiap anak kan tidak sama, pencapaian setiap anak pun nggak sama gitu. Jadi hati-hati banget kalau anak ini belum bisa ngomong, itu jangan buru-buru kita kasih gadget gitu, jangan buru-buru. Tapi ada juga loh Mbak Beka, saya punya pasien ya, jadi dia itu memang ditontoninnya tuh sama bahasa Inggris gitu kan. Jadi kita udah coba terapi gitu. Ternyata memang nggak bisa terapinya dengan bahasa Indonesia karena yang ditonton bahasa Inggris terus. Jadi akhirnya ternyata rumahnya rumah bahasa Inggris semua. Jadi ya udah kita mulai pondasinya bahasa Inggris. Jadi kita kasih dia bikin pondasi bahasa Inggris dulu sampai dia bisa pragmatik bercakap-cakap, baru masuk bahasa Indonesia. Jadi ditukar. Karena udah nanggung Iya, gitu. iya. Ada Yang di dalam seperti pikiran itu. dia udah Udah bisa komunikasi bahasa bahasa Inggris ya. Inggris. Dan Karena di ya rumahnya kan- juga bahasa Inggris. Nah di rumahnya nggak bahasa Inggris, jadi akhirnya harus diganti. Jadi Iya, rumah iya, harus iya, bahasa Inggris, dia harus akhirnya sekolah PAUD ataupun TK itu yang bahasa Inggris mau nggak mau, kadung soalnya susah waktu itu ya. Dokter, apakah ada korelasi antara durasi penggunaan gadget harian dengan jumlah kosakata yang dikuasai oleh anak? Ada nggak kira-kira? Penelitian secara detailnya sih nggak ada ya. Tapi tadi seperti yang saya sampaikan, semakin banyak durasinya, maka keterlambatan itu akan semakin meningkat gitu ya. Semakin besar kemungkinannya semakin ya? besar kemungkinannya. Nah, keterlambatan itu udah pasti akan mempengaruhi berapa banyak kosakata yang dikuasai oleh anak gitu. Tapi seberapa durasinya, kemudian kosakatanya akan berapa, itu secara detailnya memang belum Ada lah ya, ada penelitian gitu ke ya. arah sana. Betul. Tapi pengaruh speech delay selain penggunaan gadget yang berlebih, apalagi dok? Apa bawaan genetik Genetik. kek atau Turunan. Gitu ya. Jadi kalau yang menyebabkan language or speech delay ini memang banyak. Yang pertama itu mungkin kita bahas mengenai faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan tadi gadget bisa. Atau yang kedua understimulation. Jadi memang kurang stimulasi. Stimulasi dalam hal berbicara. Oh. Pernah kasus-kasus yang bapak ibunya pendiam. Oh, oke. Nah, bapak ibunya pendiam, memang nggak banyak bicara Bicara, gitu ya. ya. Jadi anak itu memang dari awal tidak terstimulasi banyak, karena kan anak itu kan perlu ada input, kemudian harus ada latihan terus-menerus, harus ada role model. Nah, kalau itu nggak didapatkan di rumah, maka ya akan terjadi speech delay juga. Kalau tidak cepat-cepat dikeluarkan dari lingkungan seperti itu, kemudian dia bertemu dengan teman-temannya, maka ya tadi dia akan terlambat. Ada kasus-kasus seperti itu. Nah, ini kalau lingkungan jadi gadget, kemudian understimulation. Nah, pada anak-anak yang normal, tapi dia ada gangguan behavior, ya, seperti pada ADHD. Nah, itu juga bisa tuh. Itu sering tuh aku denger tuh. Benar. Kayaknya lagi
naik tuh. Iya, ADHD ADHD itu banyak ya. ya yang terlalu hiperaktif ya. Kemudian dia ada di ADHD ini biasanya akan ada namanya gangguan proses sensori atau SPD. Nah, itu juga bisa mengakibatkan speech delay. Nah, itu biasanya yang pada anak-anak yang normal. Tapi paling banyak juga speech delay ditemukan pada anak-anak autis. Nah, anak autis itu kan salah satu cirinya adalah memang gangguan komunikasi. Gitu. Pada anak-anak dengan disabilitas intelektual, dengan IQ yang kurang, mau dari ringan, sedang atau berat, itu juga akan terjadi keterlambatan pada bicaranya. Atau penyakit-penyakit yang mengganggu fungsi otak kayak cerebral palsy atau anak-anak Down syndrome, dia kan memang semuanya itu dia IQ-nya kurang. Biasanya dia juga akan mengalami keterlambatan. Atau anak-anak dengan gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran ya. Betul, yang gangguan pendengaran dengan berbagai derajat, nah itu juga akan mengganggu. Atau anak-anak yang ini bibir sumbing, dia akan terganggu artikulasinya. Jadi sebenarnya banyak ya. Jadi kita sebagai dokter biasanya akan pretelin satu-satu nih, apakah dia memang murni karena penyakit aja atau ada faktor eksternalnya, atau dia cuman faktor eksternal aja, nggak ada faktor secara penyakit gitu. Itulah beberapa diantaranya. Kalau yang under stimulation tadi tuh menarik tuh, soalnya kadang-kadang kan ya siapa juga yang tahu orang tua untuk punya anak pertama kan they don't know how gitu ya. Nah kalau andai kan misalnya orang tuanya memang pendiam, berarti memang stimulasinya itu harus diajak ngobrol, even pun anaknya emang nggak bisa nyaut. Misalnya gini, aku ngebayanginnya misalnya anak baby nih. Stimulasi seperti apa yang bisa kita kasih ke dia supaya dia belum bisa ngomong gitu ya. Kan itu apa, orang tuanya berarti harus kudu cerewet dong. Sejak dia dalam kandungan. Jadi pernah dengar kan Mbak Beka, jadi kalau misalnya nih seorang ibu terus dengan kandungannya terus diajak bicara, anaknya akan nendang-nendang, akan bergerak. Nah itu adalah output reaksi. Jadi itu reaksi pertama anak kalau misalnya dia diajak untuk berkomunikasi. Nah makanya kenapa kita harus mengajak komunikasi anak itu bahkan sejak dari dalam kandungan gitu. Jadi dia akan dengar tuh, oh suara ibunya, suara ayahnya, suara orang-orang yang di sekitarnya dia dengar dari dalam. Suara jantung ibunya dia dengar. Nah begitu anak itu lahir, kita tetap harus ngajak ngomong. Karena walaupun dia belum bisa, karena memang perkembangan bahasanya itu memang belum sampai ke situ, tapi dia perlu input. Oh ya ini suara ibuku kalau ngajak bercanda begini, atau suara ibuku kalau dia lagi cerita begini, atau suara ayah sama ibu dia sedang bercakap-cakap seperti ini gitu. Jadi itu perlu, anak itu perlu gitu. Karena bahasa itu bukan hanya sekedar kata-kata yang diucapkan, tapi kayak ada namanya itu paralinguistik dan metalinguistik. Kayak saya nih ngomong misalnya ditanya, sudah makan? Sudah makan? Kalau saya bilang sudah, nah berarti kan saya lagi enak tuh jawabnya. Tapi kalau bilang sudah, beda kan. Nah jadi anak juga harus mempelajari itu, bukan kata-katanya saja, tapi ke emosi yang ada di dalamnya. Nah makanya kenapa memang bahasa itu sesuatu yang kompleks ya, karena ada emosinya, ada mimik wajah gitu kan. Itu harus dipelajari dari awal. Dan itu nggak didapat dari nonton itu nggak ada emosi di situ gitu kan. Beda banget dengan kita bercakap-cakap kayak gini kan. Ternyata speech delay itu luas banget ya. Maksudnya kalau ketika anak keterlambatan bicara dengan segala apapun pengaruhnya ya, ada di dalamnya ada emosi, ada mimik, afektifnya. Kita bilang afektif. Jadi itu perlu dipelajari, perlu anak untuk membaca apa yang terjadi di lingkungan. Anak bayi kan tahu kalau kita ajak bercanda pasti dia ketawa gitu kan. Walaupun dia ngerti apa enggak kita kan betul. Dari ada komunikasi yang memang bukan belum waktunya gitu dia untuk menyampaikan, cuman dia paham. Dia paham, dia bereaksi gitu. Betul. Jadi banyaklah komunikasi sama anak, itu intinya. Iya, diajak ngobrol, diajak bercanda gitu. Kalau orang tuanya pendiam ya susah juga ya. Pasti. Iya ya, harus dibawa ke lingkungan. Betul, bisa di daycare. Nah, makanya ada daycare. Itu dulu. Siapa nih yang pendiam nih? Mau apa-apa nih? Udah kasih aja ke daycare. Daycare kan dia kan ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan orang lain, yang di situ ada interaksi dengan berbagai macam kegiatan, aktivitas sesuai dengan perkembangan usianya. Nah, itu ada merupakan stimulus juga gitu kan. Kalau ternyata ya ayah ibunya memang dengan karakter seperti itu atau sibuk. Jangan sampai nanti digantikan oleh mbak di rumah, tapi mbaknya tuh ngasih gadget supaya dia bisa kerja. Nah, kadang-kadang begitu. Jadi udah mendingan ya udah harus kasih lingkungan yang bisa menstimulasi anak.
gitu. Iya, stimulasi itu Namanya penting. Penting. Daycare ya. Daycare. Iya, iya, Jadi iya, si iya. anak tuh bisa ketemu sama teman-temannya. Ya. Entah apa yang diobrolin sama dia gitu kan. Bahasa anak-anak Om. Iya, iya, Bahasa iya. anak-anak. Lentir aja udah pokoknya tuh anak. Kalau ini Dok, sebenarnya kan kadang ya kita kalau lihat anak lucu tuh kan kadang kita bahasanya suka di cadelin Iya. gitu loh. Nah itu pengaruh ke anak buruk gak sih Dok sebenarnya? Ya kalau cuman sewaktu-waktu aja for fun gitu ya, itu nggak masalah. Tapi kalau ternyata kita menjadikan itu satu kebiasaan, kita mengikuti apa yang salah dari anak, nah itu anak taunya benernya tuh yang salah tadi. Karena orang tuanya emang ngomongnya seperti itu. Begitu dia bicara yang salah, orang tuanya respon bahwa aku ngerti kamu salah. Dan memang kayak gininya versi salah juga. Nah itu akan memori ke anak tuh, oh berarti emang kayak gini mestinya. Dan itu nggak ada apa ya, terusnya dia akan memperbaiki gitu. Jadi ya Lebih kalau baik ya memang komunikasi yang selayaknya kita lah bener, ya. iya. Kalau cuman sekedar sewaktu-waktu Lucu-lucu. aja untuk Uja, lucu-lucu, Mam, nah gitu itu nggak kan ya. masalah gitu. Uja, Aku Pup. kadang ke BK gitu. Mau tutu. Mau tutu ya. Bisa pergi aja gak sih lu? Rusuh. Oh gitu. Nah kalau misalnya pertanyaan gini Dok, kalau seandainya si anak itu sudah terjadi lah speech delay, itu kira-kira apa yang harus dilakukan oleh si orang tua nih? Oke, orang tua harus mencari pertolongan pertama, berarti harus ke medis. Kayak salah satunya kan ke dokter rehab medik ya. Jadi kita akan ngelihat dulu sebenarnya penyebab dari speech delay ini gimana. Kita akan gali setelah orang tua itu. Jadi pertama orang tua harus tahu observe anaknya. Oh ya. Jangan sampai nunggu 2 tahun ya, jangan sampai nunggu 2 tahun. Saya bilang kan, setahun udah harus bisa satu kata. 2 tahun tuh udah 50 kata minimal. Jadi jangan nunggu 2 tahun gitu. Jadi kalau udah 1 tahun, kayaknya nggak bisa nih. Langsung dibawa berobat, dibawa untuk konsultasi. Nah nanti kita akan melihat sebenarnya masalah anak ini apa yang menyebabkan speech delay atau language delay-nya. Nah dari masalah itu kita akan penyebabnya ini harus dibenerin. Entah tadi under stimulation atau misalnya tadi gadgetnya, atau ternyata dia ada pendengarannya yang kurang, kan harus dibenerin dulu tuh. Nah setelah itu kita akan melakukan treatment. Nah treatment ini sebenarnya kita di rehab itu ada namanya hospital based rehabilitation dan family based rehabilitation. Jadi ada yang versi terapi itu ada versi yang di layanan kesehatan, tapi ada terapi versi orang keluarga. Kedua-duanya harus jalan. Jadi jangan sampai nih misalnya tadi sudah ke dokter tapi menyerahkan sepenuhnya ke ke sesi terapi tapi di rumah nggak distimulasi, nggak bisa. Jadi dua-duanya harus berjalan ya. Kenapa? Karena tadi bahwa golden period atau otak anak itu berkembangnya itu punya masa dan kita kayak berkejaran dengan waktu. Jadi nggak bisa nunggu. Apapun yang bisa kita kerjakan secara serentak itu akan lebih optimal dibandingkan cuma satu. Jadi serentak di rumah dikerjain, di nanti layanan kesehatan kita akan terapi itu bareng-bareng gitu. Biar dapet lah ya kesembuhan si anak ini. Betul, ya. dan progresnya akan lebih banyak. Cepat ya. Nah khusus untuk gadget ini, satu yang mungkin saya bisa pesankan ke orang tua, kalau memang penyebabnya adalah gadget dan orang tua mungkin sekarang nyariin, oh ya aku nih ngasih gadget nih ke anak, stop dari sekarang. Stop. Karena tadi, kalaupun kita mau terapi, tapi gadgetnya itu masih ada, dia nggak akan ada progres apapun. Nggak akan ada perubahan, sayang. Sedangkan umur anak terus berjalan. Golden period itu berarti di umur berapa itu Dok? Kalau bicara bahasa itu di 2-3 tahun pertama. 2-3 tahun pertama. Tapi kalau golden period anak secara keseluruhan, otaknya itu memang masih masih berkembang secara optimal itu sampai 5 tahun. Tapi khusus bicara bahasa ini memang dari awal gitu. Karena tadi terlalu banyak aspek-aspek yang harus dipelajarin anak. Tadi ya bukan hanya kata-kata loh ya. Banyak ya itu tadi. Aku juga baru tahu loh. Gitu ya, itu banyak banget. Tapi kan kalau kita ngomong masalah speech delay tadi, itu kan kalau orang yang dulu-dulu nih, seperti orang tua saya lah gitu. Wah nih anak nih kayaknya ngomong duluan nih. Kalau ngeliat anak bayi, kadang ngomong, oh dia jalan duluan nih. Iya. Atau bilang, wah bisa bareng nih. Betul. Gitu kan. Oh jadi ternyata sekarang penemuan ilmu speech delay ini itu tuh mulai kapan sebenarnya? Mulai kapan ya? Saya nggak tahu tepatnya kapan ya, tapi ya sejak
kita ya saya kuliah sih sebenarnya udah ada ya, sebenarnya kuliah udah ada, walaupun memang ini banyak banget akhirnya kita belajar, banyak kan dokter itu juga belajar dari pengalaman ya Om ya. Jadi banyak banget justru yang di pandemi kemarin. Karena jadi kayak banyak banget anak-anak yang lulusan pandemi itu yang speech delay ini. Akhirnya kita tahu, oh iya ya, ternyata nonton ini salah satunya, atau understimulation salah satunya gitu kan. Kalau zaman dulu kan kita sering main ya Om ya. Iya. Nah, main banyak. Jadi speech delay-nya ya nggak ada gara-gara understimulation. Paling karena memang udah dari sononya, apa dia IQ-nya memang kurang atau memang ada penyakit-penyakit yang mendasari gitu. Kalau kita itu kan dulu itu kalau main gitu kan ngumpul kan banyak. Oh ya. Entah itu main apa namanya dampu, main kasti bareng-bareng nih, main takar apa segala macam itu ada komunikasi sama teman tuh. Interaksi, Interaksi, komunikasi. Betul. Kalau ya mungkin ya, mungkin karena ngeliat ya itu tadi apa ya yang disajikan dari si media sosial ini kan terus berlanjut kan. Jadi memang ya si anak itu juga kan nggak perlu ada effort ngapa-ngapain Apapun gitu ya. kan. Nah, tapi saya juga kadang suka ngeliat anak itu mencari tayangannya yang dia suka. Itu kan nanti dia cari Bisa tuh ya. bisa Lihai jadi. ya Om ya. Nyampe ke sana emang gitu. Tapi pas yang dicarinya yang dia mau, ya udah dia diam di situ. Gitu ya. Itu bisa mempengaruhi juga. Ya Iya. karena si handphonenya ini. Iya, kadang-kadang sampai adiksi. Adiksi artinya dia pada saat kan tadi ya, kalau udah ini penyebabnya karena screen time, kita kan bilang nih, udah nggak boleh screen time. Saya kasih waktu 2 minggu orang tua untuk membersihkan anak dari screen time. Tuh adiksi tuh. Biasanya anak akan nangis, akan nyari gitu, karena dia udah lihai, udah terbiasa gitu ya. Jadi begitu itu dilepaskan, dia akan mencari seeking. Nah, jadi biasanya bisa kita kurangin aja, jadi misalnya 5 jam jadi 3 jam, jadi 2 jam, jadi 1 jam, jadi setengah jam, jadi dikurangin gitu. Karena tadi anak-anak, nah terus Om biar dia nggak scroll sendiri, udah handphonenya harus diumpetin. Ibu bapaknya nggak boleh tuh main handphone di depan dia. Kalau nggak, masa dia nggak boleh, tapi Iya, ibu bener. bapaknya ngasih contoh tetep. Ya. Nah itu juga jangan gitu. Aduh ngeri banget ya penggunaan gadget ya, Beat listeners ya. Aduh, aku jadi mikir ya, maksudnya orang tua sekarang pun ya Dok ya. Jadi kalau misalnya Om lah ya nih bicara generasi dulu, kalau misalnya Atar tuh susah tuh diatur apa segala macem. Kan dulu belum ada gadget ya. Om gimana dulu? Kalau Atar udah ngeliat-ngeliat tuh. kalau Atar itu waktu kecil kan Misalnya dia tantrum atau apa. Kalau sekarang kan gampang ya ngasih handphone. Nah, kalau Om dulu gimana? Nggak dikasih. Jadi Om gimana itu Nggak caranya? dikasih. Paling udah diam gitu aja udah. Terus Atarnya diem, kagak nih mah. Ini mah Diam, bukan anak yang diam. nurut tuh. Dia kan tahun 2002 itu kayaknya belum terlalu ini ya sama Belum, handphone ya. gadget kan belum. Pas di tahun 2000 ya yang udah pasti Covid lah ya. Dari mulai 2010 ke sini tuh udah anak kecil nangis nyoh. Iya. Anak kecil nangis nyoh gitu Iya, kan. betul. Iya. Padahal dulu kan tanpa gadget pun kan kita bisa ya. Iya. nggak sih? Betul. Nggak bisa. Cuma waktu itu gempuran media sosial nih, terutama si Tete ini kan, Tete TikTok ya kan. Hiburannya itu belum ada kan. Jadi kita masih bisa mengalihkan anak ke TV. Gitu kan. Dengan nonton anak-anak, kemudian kita bisa menjelaskan di sana. Gitu. Mungkin kayak itu aja. Kalau dengan anak saya dengan usianya sekarang itu 20, ya udah nggak ada Iya. kasih Iya. umpan gadget lah. Gitu. Iya. Gitu. Ini ada pertanyaan dari Om Asraf. Apakah kalau saat bundanya mengandung, kondisi bundanya tunawicara? Rata-rata seberapa persen anaknya akan terkena speech delay, Dok? Nah, itu ada pertanyaan. Oke. Iya, jadi ini kembali lagi stimulasi apa yang akan didapat oleh anak. Kalau ternyata ibunya tunawicara, kan ada struktur yang lain di situ, ada ayahnya atau ada anggota keluarga yang lain atau ada lingkungan yang sebenarnya bisa menggantikan peran ibunya untuk mengajak anak ini berkomunikasi. Nah, walaupun toh ibunya tunawicara, tapi minimal anaknya bisa mempelajari tadi aspek di luar linguistiknya, paralinguistik dan metalinguistik. Tadi bagaimana ibunya memberikan kasih sayang, anaknya itu akan dapat feel itu, tetap akan dapat. Bagaimana ibunya sedih, ibunya
marah, itu anak akan tetap bisa. bisa membaca walaupun ibunya tidak bisa memberikan kata-kata ya. Komunikasi Tapi, gitu tadi ya. betul. Jadi tetap peran ibunya untuk memberikan stimulasi di luar linguistik itu akan didapat anak, dan yang linguistik ini harus dikasih dari yang Harus dari didukung lahir, di dari luar. mungkin dari keluarganya Ya, ya. keluarga yang lain gitu. Berarti nggak juga selamanya akan speech delay, Ah, tapi memang ah. harus bantuan dari semua pihak lah gitu. Begitu Om Asraf. Nah, kalau mau lanjut pertanyaan tulis lagi ya Om ya. Nah, kalau kita bicara lagi balik ke gadget, sebenarnya gadget itu bisa menjadi alat bantu edukasi nggak sih Dok sebenarnya untuk anak mempelajari kata-kata? Bisa juga nggak sih ketika gadget itu dipakai dengan benar? Itu bisa. Bisa. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau memakai dengan benar, kita pertama harus ditemenin. Oh, Ya kan, harus ya, ditemenin karena ya, gini ya. tadi yang salah itu adalah anak nonton sendiri terus dia akan Proses mencerna. ya dia mencerna sendiri, terserah lah dia mencerna dengan cernaannya dia, itu kan yang salah sebenarnya. Nah tapi kalau misalnya kita memang ingin menjadikan gadget ini pembelajaran, dia belajar sesuatu, berarti harus bareng-bareng. Ibunya harus bareng-bareng di situ menjelaskan gitu kan, dan tidak menjadi satu keharusan atau tuntunan. Jadi harus pakai gadget, enggak, kita harus modifikasi dengan media-media yang lain yang beneran. Intinya gini, orang tua tidak boleh kalah dengan anaknya. Iya kan? Kata-kata bagus tuh, Dok. Karena kalau kita tahu bahwa itu sesuatu yang buruk, mestinya ya kita harus segera sudahi. Larang. Tadi caranya ya memang bisa kita sedikit demi sedikit nguranginnya. Misalnya hari ini 8 jam, 3 hari lagi Bertahap lah bertahap. ya. Jadi adiktifnya itu nggak langsung dia langsung cranky dan sebagainya gitu. Itu bisa pakai pola kayak gitu. Tapi harus, dan itu bisa kok, bisa. Semua orang tua bisa melakukannya gitu, asal orang tuanya teguh pendirian. Jangan sampai gini, misalnya nih pas lagi di luar, dia nangisnya pas lagi di luar, lagi banyak tamu, lagi depan, terus aduh malu lah kalau anak kita sampai teriak nangis ya. guling-guling gitu kan. Ya kalau kita sudah komitmen, mau dia nangis mau guling-guling ya nggak apa-apa, tetap kita nggak kasih gitu. Itu kan pengaruh dari luar juga bisa kan itu kan. Si anak itu kan. Iya. Nanti dia di rumah dibatasin, Di luar. tempatnya asik nonton, Di tempat neneknya nonton. Nah, itu Kita ngaruh nangis kan ya. sedikit, neneknya Betul, aduh neneknya, kasihan. kasihan. Nah, itu ada juga yang gitu. Iya, itu Anak lingkungan nangis, tuh. anak nangis. Nih kayak Demi nih barusan nanya anak cucu lo katanya tengah malam suka kebangun nonton balap liar kan. Dem lu ya ampun, Demi nih anaknya Om iya. Erik, dia nanya. Pertanyaan bohong itu. Emang cucu lu suka nonton balap liar? Enggak lah. Suka nontonin opahnya ya? Suka nontonin lu lagi main handphone, sama aja. Oke Dok, mau nanya Dok, penggunaan gadget yang berlebih itu ada pengaruhnya dengan gangguan tidur anak nggak sih Dok? Nah itu aku juga sering soalnya denger dari beberapa postingan atau apa ya, itu Iya. ada pengaruh langsung? Iya, jadi memang ada beberapa keluhan dari orang tua ya, anak-anak yang banyak menonton gadget itu justru dia tidurnya tuh sampai malam gitu ya. Jadi memang ada gangguan dari pola tidur gitu ya. Tapi sebenarnya segala sesuatunya itu karena kebiasaan. Kalau ini memang murni karena gadget ya, berarti kan karena kebiasaan menonton yang kita awalnya mungkin jam 8 misalnya kita tonton terus kayak kita terus aware karena nonton layar terus kan nggak ngantuk, jadi aware terus kebablasan sampai malam, dan itu berulang gitu. Jadi bisa jadi terbiasa, jadi itu sebenarnya jadi habit gitu ya, habit yang jelek gitu. Padahal kan anak sebenarnya kalau kita, yang aku tahu itu ya, kalau misalnya anak bayi karena belum tahu jam kan kadang tidurnya juga nggak teratur ya Dok ya. Ya beda banget ini kalau sama anak bayi. Kalau anak itu berarti sudah mulai teratur tidur di umur? Kalau anak sebenarnya dari awal pun anak mestinya teratur tidur ya. Kalau misalnya dia nggak teratur tidur, kita tinggal
ubah habitnya. Jadi gini, misalnya nih ada anak yang memang malam justru bangunnya malam. Ya, itu kan ada Kemudian, tuh. jadi dia bangunnya malam, justru di pagi, siang dia tidur. Nah, biasanya karena kan jam biologis itu sesuai dengan kebiasaan. Itu kayak kita jam biologis di otak kita tuh sesuai kebiasaan. Ya kita biasakan aja. Jadi pada saat pagi atau siang itu anak memang dibuat bangun. Jadi kita mungkin dari jalan kita bawa keluar gitu. Dia diberikan mainan. Dikasih aktivitas lah ya. Dikasih aktivitas. Jadi pada saat itu dia akan lelah nanti dia akan tidur di malam hari gitu. Jadi pas siang hari itu harus dibawa aktivitas. Ya saya punya beberapa pasien yang seperti itu. Jadi kita ubah perlahan. Nah, dengan kelelahan yang ada di siang hari, maka itu akan menyebabkan anak cepat tidur di malam hari gitu. Berarti kita memang orang tua ya. Kadang-kadang kan memang anak kalau yang anak baru lahir tuh kan orang tua suka begadang tuh. Kalau baru lahir ya biasa ya. Nah, apalagi itu aja tanpa gadget kan anak sebenarnya kita harus latih jam tidur ya. Tambah gadget lagi yang bikin kita jadi si anak jadi kesulitan tidur ya dok ya, karena paparan itu tadi ya. Paparan terus menerus jadi dia nggak ngantuk tuh. Akan dilanjutin lanjut ya seperti itu. Malah jadi nggak ngantuk ya. Kenapa kalau aku yang nonton gadget malah ngantuk loh? Kadang kalau aku malah jadi pengantar tidurku. Kayak eksitasi gitu. Jadi kayak sesuatu yang terang gitu kan. Jadi ya memang Pengaruh ke mata kalau kita Anak juga nggak sih? Malah jadi nggak pengen tidur ya anak ya. Mungkin ya. Karena mereka itu usianya masih Belia. Belia. Kalau mereka belia, Anda beliau ya. Oke. And then kalau mungkin karena mata juga kan, si retina kan karena kena cahaya kan, lelah gitu kan. Kalau kita, kalau anak juga karena kita tuh udah mandang itu banyak gitu. Kalau si anak ini kan pandangan excitednya dia ya sama apa yang ditonton ya. Iya. Aku pengen tahu nih, jadi masih penasaran. Kalau kita kan habis bisa udahlah gitu ya. Iya juga ya. Makanya gue punya gelar. Apa itu? PhD. Iya. Pizza Hut delivery. Oke, ini gitu. Apa tuh? Satu pertanyaan lagi ya Mas Raf ya. Ini kita sudah mau tutup soalnya. Mau tutup warung kali. Dok, anak dengan speech delay yang dari lahir dengan speech delay yang karena faktor gadget tadi, prevalensinya seberapa banyak? Kalau sekarang lebih banyak karena gadget. Karena gadget. Itu udah pasti. Iya, banyak. Kalau dari gangguan komunikasi yang ada sekarang justru yang gadget banyak lebih banget. Banyak gadget lebih banyak. Lebih banyak. Jadi kalau menurut Bu Dokter nih, pola hidup untuk anak ini bagus yang 2000 ke sana, 2000 ke sini nih. Itu sih kesini ya. Itu sebenarnya tergantung ya dok ya. Kalau ke sini kan sebenarnya orang tuh udah tambah pinter gitu kan, udah aware-nya ini. Cuman memang gadget ini sih yang tapi kan dilihat dari kehidupan gaya hidupnya betul. Gitu kan? Kalau dulu kita lebih natural ya, lebih natural, Betul. fisik banyak gitu. Jadi perkembangannya bisa optimal. Kalau sekarang ya gitu ya. Interaksi sosial itu kurang. Tapi plus minus juga sih Om kalau ya. dipikir. Adalah plusnya juga, masa lalu ada minusnya juga. Kalau sekarang juga ada plus minusnya. Kalau aku merasa terbantu gadget itu karena aku bukan orang tua yang kreatif ya. Itu membantuku untuk kreatif. Harus tahu jadi tahu apa yang harus aku lakukan buat anak. Maksudnya lebih kayak kreasi menggunting kayak atau apa itu kan banyak tuh. Apa sih dulu kan suka bikin apa tuh namanya origami gitu kan. Kalau Beka bukan origami. Apa tuh? Original. Original. Capsi kali original. Oke deh, kita sampai di penghujung acara ini Beat Listeners. Terima kasih untuk kalian yang sudah bertanya. Nah, dokter, terakhir nih, Dok. Kira-kira pesannya untuk orang tua. Ini buat Beat Listeners juga ya yang mungkin punya anak yang terindikasi speech delay. Nah, itu bagaimana tindakan pencegahan atau pengobatannya itu gimana, Dok? Iya, jadi mungkin yang pertama buat yang belum kena nih ya, berarti yang pertama udah stop paparan gadget baik dari handphone ataupun televisi kurang dari 2 tahun. Terus yang kedua, orang tua harus aware.
Jadi harus sering memperhatikan anaknya nih, bener nggak nih bicaranya, dia bisa nggak gitu ya, jangan sampai kelewat udah 2 tahun udah 3 tahun baru menyadari kalau anaknya memang speech delay gitu. Jadi kemampuan orang tua untuk aware terhadap kemampuan komunikasi anak itu harus ada dari awal. Nah, terus gimana caranya kalau misalnya anak ini sudah kita curigai dia speech delay? As soon as possible harus berobat. Gitu ya, harus datang untuk berobat. Boleh ke kita, dokter rehab medik atau dokter anak, biasanya dokter anak akan merujuk lagi ke kita gitu ya. Karena harus diberikan tata laksana secepat mungkin. Karena tadi pertumbuhan dan perkembangan bahasa bicara optimal di 2 sampai 3 tahun pertama. Jangan telat ya. Jadi harus secepatnya untuk diberikan treatment, dan orang tua wajib untuk memberikan stimulasi yang sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya udah telat banget, nah kita pakai prinsip tidak ada kata terlambat. Untuk tidak ada kata terlambat untuk kita memberikan stimulasi untuk anak gitu ya. Dibarengi dengan doa optimisme dari kita orang tua gitu ya. Saya juga sebagai dokter, ya udah kita tetap jalan, kita tetap memberikan treatment pada anak. Jadi intinya dari semuanya ya, anak itu berhak untuk mendapatkan stimulasi yang optimal, stimulasi yang baik gitu ya, untuk mendukung perkembangannya. Gitu. Nah, dokter sebagai founder dari Teman Kecil, mungkin Beat listeners biar tahu juga apa aja yang apa namanya ya, layanannya bener, layanannya apa aja dok, boleh nggak kasih ke kamera? Layanan Teman Kecil Daycare and Clinic. Nah jadi saya memang mendirikan Teman Kecil Klinik dan Daycare. Jadi klinik ini memang berbeda dengan klinik tumbuh kembang yang biasa gitu, karena kita tidak hanya memberikan layanan untuk anak-anak yang terlambat motorik kasar, motorik halus, bicara bahasa seperti ini, tapi kita juga memberikan layanan yang lebih luas dari sudut pandang rehab medik. Ada gangguan makan, kemudian anak-anak yang secara struktur tulang bermasalah, skoliosis, bungkuk, atau kakinya datar atau flat foot, atau yang jalannya suka jinjit-jinjit. Nah itu bisa jadi kelainan secara struktur atau fungsi muskuloskeletalnya. Kemudian anak-anak dengan gangguan belajar. Gangguan belajar ini bisa karena memang disleksia, atau misalnya pada kasus-kasus ADHD atau autis ya, dan gangguan behavior kayak autis atau ADHD gitu. Nah jadi sebenarnya klinik ini dibuat karena kita ingin menangani anak secara komprehensif, layanannya lebih banyak, memang lebih banyak gitu. Jadi segala apapun yang tentang berhubungan anak ya, berhubungan dengan fungsi anak itu kita ada. Oke. Nah, kenapa ada daycare? Karena daycare ini sebenarnya adalah sebagai wujud bahwa ini adalah tempat yang anak-anak bisa mendapatkan stimulasi secara optimal. Jadi kalau misalnya orang tua nggak sempet di rumah daripada anak sama mbaknya, bisa dikirim ke kita, apalagi usia prasekolah. Atau yang sudah sekolah pun ada half day, jadi after school. Jadi setelah sekolah dia datang ke daycare kita. Jadi ini saling menunjang. Intinya sih yang saya ingin adalah bahwa saya menyediakan one stop service ya buat anak ya, untuk mendukung perkembangan anak gitu. Apapun ya tentang anak ya. Dan di klinik ini kita juga ada alat-alat yang diperlukan oleh anak-anak yang disabilitas gitu. Itu apa aja dok, boleh? Ya ada untuk tongkat atau alat untuk bantu berdiri, sepatu khusus gitu. Nah jadi ada di situ. Jadi apa namanya, kliniknya di mana? Kliniknya sebenarnya kita ini cabang pertama di Cinere. Di Cinere Cinere Teras ya. Cinere Teras, Beat listener. Cinere Teras. Sebenarnya kita mau ngasih tahu itu di sebelah kita sih. Kita tetanggaan. Jadi kalau memang pengen main ke Beat Radio boleh, ke Teman Kecil sebelahnya gitu ya dok ya. Iya. Besok lo gue kirim ke sebelah. Iya. Nah kalau misalnya untuk sosial medianya Teman Kecil sendiri ada? Ada IG-nya, ada TikTok-nya, atau IG saya juga ada, Dokter _ Kiki, KIKY. Dokter _ Kiki, KIKY. Instagram tuh ya. IG. Jadi saya memberikan ada beberapa edukasi lah untuk teman-teman Beat listener. Tuh, jadi ada di Instagram itu dia, dok.
Tuh lagi banyak tuh kalau memang perlu konten edukatif ya, tuh bisa tuh kita follow Dr_Kiki. Tapi sekarang kan kalau anak bermasalah dikirim ke barak. Jangan Kang tunggu Deddy sampai ya, sama Kang jangan Deddy tunggu ya. sampai masalah dong. Iya sih. Nanti jadinya gini nih didikan barak nih. Aduh. Nah kalau teman kecil sendiri sosial medianya ada? Ada. Itu di Ada apa? di TikTok. Oh di dan TikTok juga IG. teman kecil. Teman kecil aja. Teman kecil. Ada teman kecil klinik dan Oh. ada teman kecil daycare. Oh, teman kecil klinik, teman kecil daycare. Dan kita minta doanya nih, sebenarnya kita akan buka cabang lagi di Sentul, kemudian Tangerang, Cibubur dan Cikarang. Oh, Oh, jadi semakin dekat ya. Jadi semakin dekat tuh. Jadi kalau yang rumahnya di Cibubur nanti ada, Ada. di Sentul ada. Yang penting Mana tahu lagi? dulu nih layanannya apa. Itu mana lagi? Apa tadi? Cikarang, Cikarang. Tangerang. Ada. Oh, Cikarang, Tangerang. Tangerang, Ada. Sentul, Cibubur. Cibubur. Citayam belum. Bekasi belum. Nanti kita minta nih Minta. dokter Bekasi. Saya anak Amin. Bekasi Jadi dong. Citayam Makasih. nanti ada juga di Bekasi, ada juga. Amin, Aduh, amin. Bekasi juga. Semoga semakin meluas ya dok Amin. ya. Jadi semuanya nih Beat Listener tumbuh kembang anak. Jadi kalau ngerasa anaknya sudah mulai ada indikasi atau mungkin terindikasi ya banyak lah tadi itu yang disebutkan dokter. Aku bahasa dokter gak susah nyebutnya Susah. soalnya. Nah itu atau misalnya ngerasa bahwa aduh daripada di rumahku banyak anak gak punya teman malah ke mbaknya bisa karena Apa, di jam-jam daycare tadi ya ya. ada daycare-nya juga. Jadi nggak cuma klinik ada daycare-nya juga. Oke. Oke lah kalau begitu Ibu Dokter Rizky. Ini kita masih episode 1 loh. Iya. Nanti minggu depan apa lagi nih dok? Oke. Banyak nggak kira-kira yang mau Minggu depan dibahas mau apa nih? Gangguan makan juga bisa. Tuh. Atau ini nih, yang paling sering dikhawatirkan sama orang tua tuh yang flat foot. Jadi kelainan kaki itu juga bisa. Tuh. Iya, Pilih, iya. boleh pilih. Itu juga apa ya, kalau kita bilang flat foot itu memang kita jarang temuin. Tapi ada ya. Ada. Sekarang orang tua aware karena kosmetik ya. Kalau dulu mah ada terserah. Iya. Oh, glowing. Iya, sekarang kakinya rata gitu ya. Gini, sedikit aja. Apa benar orang yang flat foot itu capek jalan? Jalan capek atau bagaimana? Ya, Ya, gitu ya. itu namanya komplikasi jadi. Komplikasi. Jadi kalau si kakinya flat itu dia tuh nggak tahan jalan Ya, lama. betul. Jadi kita bahas minggu depan. Ya, flat foot ya, flat foot. Aku juga baru Bareng tahu loh. Dr. Rizky lagi. Iya. Mudah-mudahan nggak bosen ya. Oh, Nggak jangan bosan. Sampai Kalian jangan kita- bosan dong konten yang edukatif. Nggak boleh, nggak Kalau boleh. sama kita boleh bosan. Jangan dong sama gue, sama dia aja. Oke deh, terima kasih banyak Oke, Ibu terima kasih juga Dokter. Mbak Beka dan Om Erik. Terima kasih untuk bahasan kita tentang speech delay sangat amat teredukatif ya. Aku khususnya sebagai orang tua dan kalian juga mudah-mudahan. Jangan lupa untuk follow Instagram Beat Radio Radio. dan YouTube kita juga nanti ada. Taman Kecil Klinik ya. Ya. Dan juga Taman Kecil Klinik. Kecil. Teman kecil. Dr_Kiki. Kiki juga. Tapi ini bukan Kiki buku tulis. Tapi tulisannya sama Om. Sama. Oh iya benar. Iya. Betul. Jangan lupa juga follow kita. Lu Iya. jangan lupa bilang follow kita Follow di kita. YouTube, di subscribe juga, di Spotify juga kita ada. Oke. Nanti kita akan jumpa lagi minggu depan dengan bahasan yang pasti tentang tumbuh kembang anak bersama Dokter Kiki. See you minggu depan. Bye bye, Beat Listeners. Bye bye. Bye.